Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai Capital Investment Decision atau keputusan investasi modal. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari Namira Safatul Farohi, Hafsah Mutia Hasni, dan saya sendiri Nurul Ulfa Adina. Yuk langsung saja simak videonya. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai keputusan investasi modal, sebenarnya seperti apa sih gambaran mengenai keputusan investasi modal? Nah, gambarannya bahwa keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, kemudian mengatur pendanaan, dan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Selain itu, keputusan investasi modal juga menempatkan sejumlah besar sumber daya dalam resiko dengan periode waktu yang panjang dan juga mempengaruhi pengembangan perusahaan di masa depan. Jadi, membuat keputusan investasi modal yang tepat merupakan hal yang mutlak untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Jenis proyek penganggaran modal terbagi menjadi dua jenis, yaitu proyek independen dan proyek mutually eksklusif. Yang pertama, proyek independen merupakan proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek-proyek yang lain. Contohnya, keputusan Hard Rock dalam mendirikan kafe di Argentina tidak akan dipengaruhi oleh keputusannya dalam membuat kafe baru di Singapura. Proyek-proyek tersebut adalah keputusan investasi modal yang bersifat independen. Jenis yang kedua, proyek mutually eksklusif, yaitu proyek yang jika diterima akan membuat semua proyek lain yang bersaing menjadi tidak diterima. Contohnya, Hard Rock dalam mendirikan kafe baru selalu memasang peralatan dapur yang beberapa peralatannya menggunakan teknologi standar dan beberapa pilihan peralatan yang lain menawarkan teknologi yang lebih canggih dan lebih menghemat energi. Jika salah satu jenis peralatan tersebut dipilih, maka peralatan lainnya tidak akan dipilih sehingga kedua peralatan tersebut bersifat mutually eksklusif. Selanjutnya, membuat keputusan investasi modal. Untuk membuat keputusan investasi modal, seorang manajer harus yang pertama memperkirakan jumlah dan waktu dari arus kas. Yang kedua, menilai risiko dari investasi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan pengaruh dari proyek terhadap laba perusahaan. Investasi modal yang baik akan dapat mengembalikan pengeluaran modal awalnya selama masa investasi modal dan pada saat yang bersamaan memberikan imbal hasil yang layak atas investasi awal. Model keputusan investasi dibagi menjadi dua, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto merupakan model yang mengabaikan nilai waktu dari uang, sedangkan model diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dalam model non-diskonto, yang pertama terdapat periode pengembalian atau payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Apabila arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumusnya yaitu investasi awal dibagi arus kas per tahun. Akan tetapi, jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Jika hanya beberapa bulan yang diperlukan, arus kas diasumsikan terjadi merata sepanjang tahun. Contoh dari periode pengembalian, sebuah tempat cuci mobil yang baru membutuhkan investasi awal sebesar $100.000 dan memiliki arus kas yang sama setiap tahunnya yaitu sebesar $50.000, atau arus kas tahunan yang diharapkan yaitu $30.000, $40.000, $50.000, $60.000, dan $70.000. Kemudian hitunglah periode pengembalian modal untuk setiap kemungkinan arus kas yang terjadi. Jadi yang pertama menghitung periode pengembalian modal, yaitu membagi investasi awal dengan arus kas per tahun sehingga $100.000 dibagi $50.000 dan menghasilkan payback period selama 2 tahun. Kemudian untuk menghitung payback period dengan arus kas yang berbeda setiap tahunnya, bisa dilihat dalam tabel ini dengan menghasilkan payback period selama 2,6 tahun, yang mana di tahun pertama investasi awal $100.000, arus kas tahunan $30.000 sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal selama 1 tahun. Di tahun kedua investasi yang belum kembali $70.000, arus kas tahunan $40.000 sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal selama 1 tahun. Dan di tahun ketiga investasi yang belum kembali $30.000,
Arus kas tahunan $50.000 sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal selama 0,6 tahun. Dan di tahun keempat dan kelima, waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal itu 0 tahun. Dan total waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal selama 5 tahun yaitu 2,6 tahun. Kemudian dalam model non-diskonto juga terdapat tingkat imbal hasil akuntansi atau accounting rate of return. Tingkat imbal hasil akuntansi mengukur pengembalian modal atas suatu proyek dalam bentuk laba, bukan dari arus kas proyek. Rumus perhitungan tingkat imbal hasil akuntansi yaitu dengan membagi laba rata-rata dengan investasi awal. Laba rata-rata sebuah proyek diperoleh dengan menambahkan laba neto yang diperoleh setiap tahun dari sebuah proyek dan kemudian membagi jumlah laba tersebut dengan jumlah tahun. Contoh menghitung tingkat imbal hasil akuntansi, sebuah investasi membutuhkan pengeluaran awal sebesar $100.000 dan masa manfaatnya selama 5 tahun tanpa nilai residu. Arus kas tahunannya sebesar $50.000, $50.000, $60.000, $50.000 dan $70.000. Kemudian hitunglah laba neto tahunan untuk setiap tahun sampai dengan tahun kelima dan hitunglah tingkat imbal hasil akuntansinya. Yang pertama, menghitung beban penyusutan tahunan terlebih dahulu yaitu $100.000 dikurangi $0 kemudian dibagi 5 tahun. Jadi beban penyusutan tahunan yaitu $20.000. Kemudian menghitung laba neto tahunan dengan rumus arus kas bersih dikurangi beban penyusutan sehingga menghasilkan laba neto di tahun pertama yaitu $30.000, tahun kedua $30.000, tahun ketiga $40.000, tahun keempat $30.000 dan tahun kelima $50.000. Sehingga total laba neto selama 5 tahun yaitu $180.000. Kemudian untuk menghitung tingkat imbal hasil akuntansi, terlebih dahulu menghitung laba neto rata-rata yaitu $180.000 dibagi 5 sehingga laba neto rata-rata sebesar $36.000. Selanjutnya menghitung tingkat imbal hasil akuntansi yaitu $36.000 dibagi $100.000 sehingga tingkat imbal hasil akuntansinya yaitu 0,36. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model diskonto. Model diskonto ini mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Adapun dua model diskonto yang akan kita bahas adalah nilai sekarang bersih atau net present value dan juga tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu nih mengenai nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV. Nah, NPV ini merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar dari sebuah proyek. Tujuan menggunakan analisis NPV ini untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang independen. Jadi, NPV ini mengukur tingkat keuntungan dari sebuah investasi. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat pada slide ini ya. Setelah NPV suatu proyek dihitung, maka NPV juga dapat digunakan untuk menentukan apakah akan menerima ataupun menolak sebuah investasi. Nah, ada juga nih kriteria dalam pembuatan keputusan mengenai analisis NPV yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama, jika NPV lebih dari 0, maka investasi tersebut menguntungkan sehingga dapat diterima. Kemudian jika NPV sama dengan 0, maka pengambilan keputusan akan mendapati bahwa kita dapat menerima ataupun menolak investasi tersebut. Dan yang terakhir adalah jika NPV kurang dari 0, maka investasi ini harus ditolak. Hal ini berarti hasil investasi lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diperlukan. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh ilustrasi dari perhitungan dan juga analisis NPV. Untuk soalnya yaitu, divisi produk khusus dari Hanli Medical sedang mengembangkan instrumen tekanan darah. Manajer pemasaran tertarik dengan prospek produk tersebut setelah menyelesaikan suatu penelitian pasar secara mendalam yang mengungkapkan pendapatan tahunan diharapkan sebesar $300.000. Peralatan untuk membuat instrumen membutuhkan biaya sebesar $320.000. Siklus hidup produk adalah 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, peralatan dijual sebesar $40.000.
Modal kerja diperkirakan bertambah sebesar $40.000. Beban operasional kas tahunan diperkirakan sebesar $180.000 dan tingkat pengembalian yang diminta adalah 12%. Kemudian untuk solusi pengerjaannya, pertama kita bisa mengidentifikasi dulu nih mengenai arus kasnya. Jadi pada tabel berikut diketahui bahwa perusahaan itu untuk membuat instrumen ataupun peralatan membutuhkan biaya sebesar $320.000 dan juga modal kerja sebesar $40.000 sehingga totalnya adalah $360.000. Kemudian di tahun pertama hingga tahun keempat, perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar $300.000 dan juga memiliki beban operasi sebesar $180.000 sehingga totalnya adalah $120.000 karena 180.000-nya itu merupakan pengurangan dari 300.000. Dan di tahun kelima, perusahaan tentunya akan mendapatkan pendapatan nih, yaitu sebesar $300.000. Kemudian beban operasionalnya juga sebesar $180.000, nilai sisa sebesar $40.000, dan juga perolehan modal kerja sebesar $40.000, sehingga totalnya adalah $200.000. Setelah itu, perusahaan melakukan analisis NPV. Analisis NPV ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Dalam tampilan ini ada langkah 2A dan juga langkah 2B. Langkah 2A menghitung NPV dengan menggunakan faktor diskonto, sedangkan langkah 2B menyederhanakan perhitungannya untuk arus kas yang jumlahnya sama yang terjadi dalam tahun 1 sampai 4. Dengan menggunakan langkah 2A ataupun langkah 2B, kita akan memperoleh hasil yang sama. Selanjutnya kita akan membahas model diskonto yang kedua, yaitu tingkat pengembalian atau imbal hasil internal atau internal rate of return atau yang biasa kita sebut sebagai IRR. Nah, IRR ini didefinisikan sebagai tingkat suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Jadi dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sebuah proyek menjadi 0. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat pada tampilan ini ya. Kemudian pada rumus tersebut, yaitu untuk sisi kanan dari persamaan tersebut adalah nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Dan untuk sisi sebelah kiri adalah nilai investasi. Nah, setelah IRR untuk sebuah proyek selesai dihitung, maka IRR tersebut akan dibandingkan dengan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Yaitu yang pertama, jika IRR lebih besar daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, maka proyek dinyatakan dapat diterima. Yang kedua adalah jika IRR lebih kecil daripada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, maka proyek ditolak. Dan yang ketiga adalah jika IRR sama dengan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, maka perusahaan akan sama saja. Perusahaan itu bisa menerima ataupun menolak usulan investasi tersebut. Nah, IRR adalah teknik investasi modal yang paling banyak digunakan. Salah satu alasan kenapa IRR ini menjadi populer karena IRR adalah tingkat imbal hasil. Jadi, sebuah konsep yang membuat manajer itu merasa nyaman untuk menggunakannya. Dan juga manajer mungkin percaya nih bahwa IRR ini adalah tingkat imbal hasil majemuk aktual atau sebenarnya yang didapatkan oleh investasi awal. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi dari perhitungan dan juga analisis IRR dengan menggunakan periode majemuk dengan arus kas yang sama. Untuk soalnya yaitu divisi produk khusus Hanli Medical memiliki peluang investasi sebesar $1.200.000 pada sistem ultrasound baru yang akan menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar $499.500 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun berikutnya. Kemudian
kita gunakan rumus investasi dibagi dengan arus kas tahunan sehingga diperoleh hasil yaitu 2,402. Nah, dengan menggunakan tabel nilai sekuritas dari anuitas sebesar $1, suku bunga yang berhubungan dengan 2,402 adalah 12%. Nah, itu merupakan IRR-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai post-audit activities for capital projects. Pasca audit merupakan analisis lebih lanjut terhadap proyek modal setelah proyek diimplementasikan. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Pasca audit juga mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan bila diperlukan. Illustration at Hanley Medical Company. Jadi contohnya merupakan pada Hanley Medical Company, yaitu Komisi Akuisisi Modal pada Divisi Proyek 4 di Hanley Medical memproyeksikan penghematan kas untuk investasi sistem generator RF pada Patri Industri Jarum Suntik. Penghematan diproyeksikan serta analisis NPV dan IRR dilakukan dengan menggunakan penghematan yang diproyeksikan. Berdasarkan analisis tersebut, proyek ini kemudian disetujui. Selanjutnya adalah mutually exclusive project. Not present value compared to internal rate of return. Jadi dibandingkan antara NPV dan IRR. Coba kita bandingkan, yaitu NPV dan IRR ini ternyata menghasilkan keputusan yang sama untuk proyek-proyek yang bersifat independen. Sebagai contoh, jika NPV lebih besar dari 0, maka IRR juga lebih besar dibandingkan dengan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan. Selanjutnya adalah difference between NPV and IRR dari segi size type dan assumption of reinvesting cash flow. Dari NPV ini, pada size type-nya itu mengukur keuntungan dalam nilai absolut. Kemudian pada IRR ini mengukur keuntungan dalam nilai relatif. Pada assumption of reinvesting cash flow di NPV ini mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan. Sedangkan pada IRR ini, setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada nilai IRR yang dihitung. Oleh karena itu, NPV ini digunakan untuk memilih di antara proyek-proyek yang bersifat mutually exclusive, yang saling bersaing, atau di antara proyek-proyek yang saling bersaing saat dana yang diinvestasikan itu terbatas. Proyek yang independen dapat diterima jika NPV proyek tersebut bernilai positif. Untuk proyek-proyek yang bersifat mutually exclusive, proyek dengan NPV tertinggilah yang akan dipilih. Selanjutnya adalah pada contohnya. Berikut merupakan contoh soalnya, yaitu semua arus kas dinyatakan setelah pajak. Perusahaan harus memutuskan desain yang dipilih. Asumsikan biaya modal untuk perusahaan adalah 12%. Determine the best project from the following competing project. Jadi ini merupakan contoh soal untuk memilih proyek terbaik dari beberapa proyek yang saling bersaing. Jadi ini ada berapa data, ada annual income, annual operating cost, equipment purchase before year, first year, project life. Ini ada dua proyek yang bersaing, ada desain A dan desain B. Dan ini juga disediakan mengenai data-data arus kas pada desain A dan desain B. Jadi untuk menghitungnya kita ada beberapa step yang bisa kita ikuti, yaitu yang pertama adalah menilai pola arus kas untuk setiap proyek. Maka dari sini kita tahu bahwa pada desain A itu setiap tahunnya menggunakan 60.000 dan desain B itu sebanyak 70.000. Dengan pada tahun sebelum tahun pertama yaitu sebanyak $180.000 untuk desain A, dan desain B sebanyak $210.000. Selanjutnya adalah step kedua, yaitu menghitung NPV untuk setiap proyek. Di sini ada perhitungan pada desain A terlebih dahulu. Kita ketahui untuk cash flow-nya pada tahun ke-0 atau sebelum tahun pertama yaitu $180.000. Discount factor ini 1, kemudian present value-nya ini $180.000. Untuk year 1 sampai 5 ini cash flow-nya 60.000 dari cash flow tadi yang kita ketahui, dan discount factor-nya adalah 3,605.
Discount factor ini bisa kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus seperti yang kita telah tahu bersama ya teman-teman, yaitu 1 per 1 plus I pangkat T. Adapun T ini merupakan tahun yang sedang dijalankan. Misalnya pada tahun pertama, yaitu bisa kita menggunakan rumus 1 per 1 plus 12%, atau bisa ditulis 1 per 1 plus 0,12 pangkat 1. Kemudian begitu juga pada tahun selanjutnya sampai tahun kelima, kemudian ditambahkan dan didapatlah angka 3,605 ini. Kemudian untuk present value-nya tinggal kita kalikan antara cash flow dan discount factor, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu desain A sebanyak 42.320 dan desain B sebanyak 42.350. Dan step terakhir yaitu menentukan proyek dengan NPV terbesar. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman bahwa desain A dan desain B ini nilainya lebih besar desain B, sehingga dari analisis tersebut memperlihatkan desain B memberikan NPV terbesar sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga yang menjadi pilihannya adalah desain B. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.